Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak walaupun tidak langsung bertatap muka. Kita akan kembali melaksanakan pembelajaran fikih yang setelahnya 1 minggu kemarin kita tidak belajar. Hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah tentang mandi wajib. Sebelumnya Bapak menyapa dulu, apa kabar hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum Bapak sampaikan tentang perihal mandi wajib, ada satu hal yang perlu Bapak sampaikan, yakni mengenai tanda balik bagi laki-laki khususnya, yaitu tentang ihtilam. Apa sih ihtilam itu? Ihtilam itu artinya mimpi basah. Mimpi basah itu terjadi ketika seorang laki-laki tertidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan air mani atau sperma. Biasanya ini terjadi pada laki-laki yang akan menjelang usia balik. Berbeda dengan pipis yang biasanya ya. Pastinya ini akan sangat berbeda karena cairan yang dikeluarkan juga akan berbeda. Jadi ketika kalian laki-laki mengalami hal ini, langsung bicarakan dengan ayah atau orang tua kalian. Nah, ketika kita berbicara tentang mandi wajib, maka ada satu istilah yang sering kita dengar, yaitu tentang yang dikenal dengan istilah junub. Junub itu kondisi di mana seseorang atau yang disebabkan karena ihtilam atau haid bagi perempuan dilarang untuk melaksanakan salat, tawaf, i'tikaf, menyentuh dan membaca Al-Quran. Itu disebut dengan junub. Nah, bagi kalian atau di antara kalian yang sudah mengalami haid atau mengalami ihtilam bagi laki-laki, kondisi sedang junub, maka untuk mensucikannya adalah harus dilaksanakan dengan mandi wajib atau mandi besar. Mandi ini hukumnya wajib, makanya disebut dengan mandi wajib. Tujuannya adalah untuk membersihkan atau menghilangkan hadas besar. Kita akan bahas nanti di pengertian lebih lanjut ya. Baik, apa sih itu mandi wajib? Nah, mandi wajib itu artinya mandi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Berarti kita akan berbicara juga tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalian tahu kan, pernah belajar tentang hadas? Hadas itu semuanya ada dua. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil disebabkan oleh apa? Oleh misalnya buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Itu disebut dengan hadas kecil. Mensucikannya dengan cara berwudu. Nah, kalau hadas besar itu tidak bisa disucikan dengan wudu, tapi disucikannya dengan mandi. Mandinya mandi wajib atau mandi besar. Penyebabnya apa? Tadi seperti haid, kemudian ihtilam atau mimpi, ya, atau sebab yang lainnya. Pada dasarnya, mandi wajib itu sama seperti mandi umum yang lainnya, hanya saja karena mandi besar itu hukumnya wajib, maka ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, di sini Bapak tampilkan dua niat ya. Niat ini lafadznya yang pertama nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fadlillahi ta'ala. Jika kalian mandi besar khusus buat perempuan yang sudah selesai dari haidnya. Nah, yang kedua ada niat mandi wajib nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fadlillahi ta'ala. Minal jinabat ini adalah umum ya. Bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Kalau yang pertama ini khusus buat perempuan. Kenapa? Karena laki-laki kan tidak haid ya. Yang kedua, rukun mandi wajib itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi rukun mandi wajib itu hanya ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ingat ya, niat ini
wajib hukumnya diucapkan di dalam hati. Kalau tidak hafal Arabnya bisa niat pakai bahasa kita masing-masing ya, seperti itu. Berikutnya, mandi wajib itu ada sunnah-sunnah yang boleh kita laksanakan. Yang pertama, mandi wajib itu disunahkan menghadap ke kiblat. Yang kedua, membasahi tubuh sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kemaluan. Yang keempat, berwudu sebelum memulai mandi. Yang kelima, menggosok-gosok badan dengan tangan. Berikut, Bapak sampaikan tata cara melaksanakan mandi wajib. Sekali lagi, pada dasarnya sama seperti mandi-mandi sebelumnya atau mandi-mandi yang lainnya, seperti mandi sunnah atau mandi biasa. Namun, mandi wajib ini ada tata cara urutan. Yang pertama, jangan lupa sebelum memulai mandi harus mengucapkan bismillah terlebih dahulu dan niat. Yang kedua, jangan lupa untuk membersihkan kotoran yang melekat pada kemaluan. Dan yang ketiga, berwudu seperti hendaknya mau sholat yang sempurna wudunya. Yang keempat, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini yang disebut dengan tata cara mandi wajib. Jadi tidak bisa asal mandi. Kalau mandi yang seperti kita biasa lakukan setiap hari itu tidak ada niat, ya, tidak ada niat. Mungkin kita bisa melaksanakannya asal-asalan, tapi kalau mandi wajib tidak bisa melaksanakannya asal-asalan karena nanti berpengaruh kepada sempurna atau tidaknya bersuci kita, karena juga akan nanti berpengaruh kepada diterima atau tidaknya ibadah kita. Baik, kira-kira menurut kalian ada nggak perbedaan antara mandi wajib dengan mandi yang lainnya? Ya, tentunya ada ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya mandi wajib itu hukumnya wajib. Tujuannya adalah membersihkan hadasnya hadas besar. Kalau mandi sunnah, itu hukumnya sunnah. Mandi seperti biasa kita lakukan sehari-hari. Seperti apa mandi sunnah itu? Seperti mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, mandi sebelum melaksanakan sholat Idain. Nah, yang ketiga ada mandi biasa. Mandi biasa adalah mandi yang sering kita lakukan setiap hari sebanyak 2 kali dalam sehari. Bagaimana penjelasannya? Apakah bisa difahami? Kalau belum paham, silahkan tanyakan ya. Jangan sampai kalau kalian tidak paham, kalian tidak bertanya ya. Silahkan kalau misalnya tidak paham, kalian tanyakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.